kalau tadi kita sudah melihat informasi olahraga dari sepak bola, kemudian ada dari F3. Nah, sekarang di studio Sapa Indonesia juga sudah kehadiran beberapa sosok tangguh yang kayak nggak ada takutnya gitu kesannya ya. 4 gunung mereka daki. Kalau laki-laki sih biasa ya. Cuman tapi masalahnya dari tim pendaki ini targetnya adalah 7 puncak tertinggi di Indonesia. Ada satu-satunya perempuan, silakan duduk. Mari. Selamat yang pagi. Ikut mendaki. Selamat pagi. Ini ada Mbak Anggi. Tapi sama Mbak Pio itu yang bagian tugas Jakarta. Mbak Anggi yang ikut mendaki gunung. Saat ini sudah 4 puncak tertinggi di Indonesia yang didaki. Dan katanya selama pendakian jadi perempuan satu-satunya ya Mbak Anggi? Kalau untuk untuk visi seluruhnya, iya perempuan satu-satunya. Nah, seperti apakah perjalanan dan pengalaman satu-satunya perempuan di antara laki-laki ini? Apakah berasa kayak diserang penyamun? Ataukah bagaikan Tuan Putri karena dimanja? Nanti kita akan cari tahu lebih lengkap sesaat lagi. Kembali lagi di Sapa Indonesia akhir pekan. Nah, saudara, kita akan langsung melanjutkan obrolan dengan Aksa 7 yang sudah hadir di sini. 7 Summits of Indonesia. Yeay! Selamat pagi lagi. Lemes banget baru kali ini kita nepokin diri sendiri. Karena di puncak gunung nggak ada yang nepokin kan? Kalau ada yang nepokin, wah nggak bisa pulang kayaknya. Tiba-tiba ada suara tepukan di puncak gunung. Lucu ya, kita lihat seragam semua kaosnya dan di t-shirtnya ini, saudara, kalau kelihatan ada tulisan gunung-gunung yang sudah pernah mereka daki sebelumnya. Ayo, ada 4. Tadi Felis sudah menghafalkan apa aja, Felis? Kerinci, Semeru, Rinjani, dan Bukit Raya. Bukit Raya, luar biasa. Itu memang alurnya adalah dari barat ke timur. Sampai timur Indonesia. Nah, kalau dikira-kira dari 4 gunung tadi yang sudah pernah didaki, kira-kira mana yang menjadi gunung atau road tersulit untuk didaki? Bukit Raya. Bukit Raya, kenapa? Bukit Raya itu sebenarnya gunungnya pendek, dia nggak terlalu tinggi gitu. Cuman memang jalur yang kita lewatin itu naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Namanya bukit. Terus Bukit Penyesalan itu namanya. naik, turun, naik, turun. Masih ada lagi, turun lagi. Yang menarik tuh itunya, puncaknya tuh nggak kelihatan. Jadi kalau yang lain-lain tuh kita bisa ngeliat puncak. Kalau Bukit Raya tuh nggak pernah kita lihat puncaknya di mana gitu. Oke, nah jadi, dari kapan sampai? Aksa 7 ini memang sesuai judulnya ada 7 orang pendaki ya. Nah, Anggi adalah salah satu dari 7 orang itu dan satu-satunya perempuan. Ini ada 5 laki-laki di sini. Termasuk Mbak Pio. Mbak Pio, tapi di sini saya tengah-tengah. Belum sembuh antara laki sama perempuan. Oke. Gak apa-apa, yang penting kasih sayang. Sama gunung maksudnya. Nah, ini juga dari kelima laki-laki ini, siapa nih leadernya? Atau kan mungkin Mbak Anggi malah yang jadi leader untuk tim Aksa 7? Siapa decision maker-nya dalam tim? Enggak, kita dibagi dalam tim ini kita dibagi. Jadi ada tim 4 orang, ini tim konten, yang 2 orang manajemen perjalanan. Gitu. Kebetulan yang megang manajemen perjalanan saya dan Ucok gitu. Jadi sebenarnya tiap gunung udah ada yang bertanggung jawab dari teman-teman masing-masing gitu. Cuman kita tetap saling backup. Oke, ini bagian manajemen perjalanan. Terus yang 3 lagi, Mas Anes misalnya, tugasnya apa? Kalau saya pribadi lebih ke konten ya masuknya. Kalau untuk di gunungnya ya lebih ini aja sih, ikut ekspedisi ya. Ngabisin makanan. Tim orangnya juga. Oh iya. Tugasnya. Mentang-mentang bodinya begini. Vacuum cleaner. Ngomongnya dengan lirih gitu ya, ngabisin makanan. Karena baju kan gue yang ngurus kata dia. Ini kita bisa lihat juga. Tiap orang kan di sini beda-beda. Maksudnya dia punya manajemen tapi per gunung tuh dapat masing-masing. Saya pribadi lebih ke dapat manajemen Gunung Binaya. Yang rencana itu setelah dari Makassar itu baru Binaya. Oke. Nah, satu lagi tujuan dari Aksa 7 ini tidak hanya sekedar summit attack, tapi juga membuat dokumentasi atau film ya nantinya memang. Apakah memang tujuannya adalah untuk bikin film itu atau bagaimana Mbak Pio untuk konsep awalnya terjadi Aksa 7 ini? Konsepnya kita lebih kepada sebenarnya sih gini, awalnya sih
kita ya karena jenuh aja sebenarnya, jenuh dengan rutinitas sehari-hari gitu kan. Oke. Kita nabung, kita mau bikin karya gitu kan, bikin karyanya apa, dan basicnya memang semua anak-anak suka traveling, suka naik gunung gitu, walaupun memang saya dan ada beberapa teman-teman juga nggak terlalu sering naik gunung, bahkan kalau dibilang berapa kali bisa dihitung pakai jari gitu kan. Akhirnya ya sudah, bikinlah kita karya, karena memang kita basicnya latar belakangnya kita filmmaker semua. Jadi memang ada kaitannya dengan dunia perfilman. Background dari tim Angsa 7 adalah filmmaker, dan tujuannya adalah untuk bikin film tentang Summit Attack ini ya, 7 puncak tertinggi di Indonesia. Sudah terpikirkah judulnya untuk film dokumenter ini? On progress masih. Antara on progress atau dirahasiakan sebenarnya, biar Kita lagi bikin kuis sebenarnya apa judulnya. Bisa. Hadiahnya adalah ikut puncak. Nah, ini di mana nih? Ini kayaknya menarik. Ini Semeru. Ini 4 gunung kemarin sini. Bukit Raya, Kerinci. Ini di Raung. Ini berarti dari ketujuh pendaki ini akan menjadi pemeran utamanya, ibaratnya begitu, atau bagaimana kira-kira alur ceritanya? Ya sebetulnya kita kurang lebih prosesnya begitu. Dari barat sampai timur ini kita semua yang jadi ekspeditornya. Tapi masing-masing gunung kita punya satu ekspeditor tamu. Jadi kita punya ekspeditor. Bagaimana prosesnya pengambilan gambar? Kan ketujuh-tujuhnya adalah filmmaker nih. Betul. Memang basicnya filmmaker. Bagaimana proses produksinya pada saat itu? Ngambil gambar sendiri kah? Ada pembagian tugasnya lagi atau bagaimana? Ada tim pengambil dokumentasi juga? Enggak, sebetulnya kan emang konsepnya tuh personal journey. Konsepnya tuh personal journey. Jadi masing-masing sebetulnya memang pegang kamera. Jadi ada 7 kamera di 7 gunung dengan 7 perhemat. Angkanya 777. Angka favorit saya tuh sebenarnya. Harusnya saya gabung juga. Tapi nanti jadi 8. 7 itu adalah angka beruntung mungkin ya. Angka keberuntungan. Tapi selain memang hobi traveling, kemudian naik gunung juga, rutinitas sehari-harinya sebenarnya apa Mbak Anggi dan teman-teman? Profesinya? Aku tidur. Tidur, makan, udah nggak usah ditanya. Komennya dia soal tidur, makan. Pantesan nggak ikutan mendaki. Di Jakarta aja. Jadi di belakang aja Pak, silakan. Sehari-hari sebenarnya? Kalau rutinitas sehariannya sih, aku sendiri sebagai asisten kamera ya, mungkin kayak beberapa film layar lebar terakhir Mantan Terindah gitu kan, terus jadi sebagai kamera emang kerjaannya di filmmaker gitu. Kurang lebihnya sih sama ya, karena kita semua dari background sinematografi semua ya. That's why jadi tiap dari personil pendaki 7 pendaki ini akan membawa kamera sendiri dengan angle-nya masing-masing, dengan angle cerita masing-masing. Kemudian digabungkan menjadi film ini. Cerdas. Durasinya kira-kira targetnya dan tayangnya nanti mau di mana? Durasinya 90 menit. Insya Allah kalau diizinin kita maunya tayangnya di bioskop. Di bioskop. Ya? Amin. Berarti sudah ada sponsor kah atau bagaimana kira-kira? Sponsor sih saat ini alhamdulillah udah ada. Itu kita disupport Draeger, tapi untuk melanjutkan ke 3 gunung berikutnya juga sebenarnya kita juga masih kurang. Makanya kita kemarin tuh sama teman-teman buka dagang kaos. Dagang kaos ini buat melanjutkan ke perjalanan berikutnya gitu. Oke. Dan untuk ini berarti memang masih usaha sendiri juga ya untuk pendanaan gitu ya dari kita. Ini baru luar biasa. Indonesia banget loh, multi talenta tuh. Semuanya dikerjain. Ngamen kalau istilahnya gitu. Selanjutnya ini mungkin ada tips yang bisa dibagi nggak sama saudara di rumah? Mungkin bagi yang mau mencoba untuk mendaki gunung dan perdana seperti saya gitu, ada tips-tips khusus nggak sih sebenarnya? Kalau tips khusus coba mungkin Abang Ucok atau Abang Joma nih? Terlebih di antara 4 gunung yang sudah didaki kemarin. Fisik pasti harus kuat dong. Mungkin bukan tips ya, maksudnya kita melihat impact dari sebuah pendakian yang makin kesini nih makin banyak gitu peminatnya. Cuman kita ngelihat lagi dari yang 4 gunung kemarin, saya sebelumnya udah pernah naik Semeru yang udah 12 tahun silam, terus kemarin naik lagi, Rinjani juga sama gitu. Agak sedih sih, maksudnya ngelihat keadaan gunung yang semakin kotor gitu. Makanya kita punya cara sih, maksudnya untuk mungkin teman-teman yang lain juga sama, cuman ini kita
Jadi beberapa yang logistik yang akan kita bawa itu kita masukin ke dalam satu kantong plastik. Jadinya kan ada mie instan apa itu kan banyak tuh kita bawa, misalnya ada 10 tapi kita jadiin 1. Gitu. Maksudnya yang mengurangi miris ya sekarang sampah. Ya berarti ya keadaan gunung Indonesia itu ya. Bukannya makin dijaga tapi makin dikotori. Oke, dari pengalaman keempat ini yang hadir harusnya ada 7 tapi ada 6 pendaki ya dari 4 gunung yang terakhir kemarin. Kita tutup dengan setiap pendaki untuk menggambarkan dengan 3 kata tentang puncak gunung Indonesia. Silakan kita mulai dari Mas Anes. Oke, dari sini. Oke. Biar dapat contekan. Ayo. Gak boleh durasi, sama. Kalau bisa nggak pakai lama kata-katanya ya. 3 kata. Negeri dongeng. Negeri dongeng. 2 negeri kata. Negeri dongeng. Negeri dongeng Indonesia. Indonesia negeri dongeng. Indonesia negeri dongeng. Saya selalu cinta Indonesia. Saya cinta Indonesia. 4 malah. Korupsi. Indonesia luar biasa. Indonesia luar biasa. Perjalanannya yang lebih penting. Perjalanannya yang penting. Lebih penting. Yang lebih penting. Proses. 4 juga berarti. Proses lebih penting gitu ya. Apa ya? Oke, lanjut. Belajar dan terus belajar. Belajar dan terus belajar. Mendaki. Makan. Mental yang sabar. Makan, mental sabar. Tetap ada makan kan? Tetap ada makannya dia. Nah, udah kelihatan dari postur lah kan untuk menjaga postur tubuh. Sukses buat Aksa 7. Terima kasih banyak. Kita tunggu untuk launchingnya, kabarin ke Sapa Indonesia. Betul. Siapa tahu kita bisa nonton bareng nanti ya. Iya, kalau bisa sebelum ditayangkan promo lagi di sini. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi dan salam buat teman-teman yang lain. Saudara, sama-sama, terima kasih. Kita masih akan kembali, masih ada informasi menarik di penghujung Sapa Indonesia Akhir Pekan. Itu adalah seperti apa nanti? Nanti kita lihat setelah bersama-sama berikut ini. Tetap di Kompas TV.